A World War Protecting, Bab 9. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara berat itu bergema di seluruh Fakultas Persenjataan Dharma, penuh dengan keagungan. Semua siswa di luar gedung tersentak ketika mendengarnya, terutama mereka yang sebelumnya bersorak gembira sebelum pengumuman itu. Mereka membelalakan mata dan berusaha menutup mulut mereka. Itu sungguh tak bisa dipercaya. Seketika, keheningan menyelimuti luar gedung. Semua mata tertuju pada Wang Baole saat mereka menyaksikan dia berjalan keluar dengan penuh kemenangan. Jubah siswa merah yang dirancang khusus untuknya semakin menonjol. Semua orang tanpa sadar mundur selangkah dan memberi jalan untuknya. Mereka menyaksikan Wang Baole pergi, dan setelah beberapa saat, terdengar desahan kaget yang kemudian berubah menjadi keriuhan. Dia ternyata keluar tanpa masalah. Bagaimana mungkin? Bukankah dia curang? Mengapa pengumuman itu mengatakan bahwa dia tidak melanggar aturan? Di tengah hiruk-pikuk itu, Liu Daobin berdiri di antara kerumunan. Ia juga tercengang. Adegan heroik penampilan Wang Baole dalam ujian dan adegan mengejutkan ketika ia mengeluarkan megafon di ruang kuliah terlintas dalam benaknya. Sungguh tak terduga. Sesaat kemudian, Liu Daobin menarik napas dalam-dalam. Ia segera menyadari bahwa alasan Wang Baole menjadi siswa rekrutan khusus bukanlah semata-mata karena keberuntungan. Ia dapat merasakan kualitas luar biasa dari Wang Baole. Liu Daobin bukan satu-satunya yang terkejut. Tidak jauh darinya, para senior Departemen Disiplin Perguruan Tinggi yang telah mengantar Wang Baole ke gedung itu saling bertukar pandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Sementara yang lain gempar, Wang Baole kembali ke gua tempat tinggalnya. Berita tentang klarifikasi dari Akademi Dao bahwa dia tidak melanggar aturan apapun telah tersebar di seluruh pulau Akademi Bawah melalui intranet roh. Semua orang yang memperhatikan masalah itu terkejut dan bingung. Seketika itu, nama Wang Baole memenuhi intranet roh. Dan pada saat itu, Wang Baole sedang duduk di beranda tempat tinggalnya di gua, menyaksikan intranet roh dengan gembira. Tidak seperti bagaimana dia mencoreng reputasinya sendiri sebelumnya, dia merasa sangat senang karena dirinya menjadi terkenal. Untuk menjadi pejabat tinggi federasi, kesan masyarakat sangatlah penting. Sepertinya aku memiliki fondasi yang dibutuhkan. Wang Baole berseri-seri gembira, merasa seolah-olah ia selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Namun, aku tidak boleh lengah. Wang Baole teringat pada pria berjubah hitam di gedung itu. Kata-kata dan tindakannya yang kejam, yang bertujuan untuk mencelakakannya, membuat jantung Wang Baole berdebar kencang. Orang ini adalah pejabat tinggi di Pulau Akademi Bawah, dan saya tidak tahu identitas pastinya. Saya berada dalam keadaan yang sangat pasif. Dengan pemikiran ini, Wang Baole bergegas mencari di intranet roh. Baru ketika senja tiba, ia akhirnya mengidentifikasi orang tersebut. Napasnya menjadi cepat. Dia, wakil rektor. Astaga, jantung Wang Baole berdebar kencang di dadanya sambil menggosok matanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah lihat, dia langsung merasa gugup. Posisi pria itu terlalu tinggi. Dari sudut pandang Wang Baole, wakil rektor Akademi Pulau Bawah adalah jabatan yang relatif tinggi. Aku tidak menyinggung perasaannya. Apakah keluargaku memiliki rahasia yang tidak ku ketahui? Apakah kami pernah menyinggung perasaannya? Pikiran Wang Baole berkecamuk. Itu cukup membuat pusing. Setelah beberapa saat, ia teringat autobiografi para pejabat tinggi yang telah ia teliti. Matanya menunjukkan tekad yang kuat. Hampir semua pejabat tinggi akan menghadapi musuh politik secara berturut-turut dalam hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa seiring mereka naik pangkat, mereka akan berulang kali berhadapan dengan musuh politik mereka. Wakil rektor ini mungkin adalah musuh politik pertama saya. Setelah menetapkan pria itu sebagai musuh politiknya, Wang Baole segera berhenti panik. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat. Dia mulai mempertimbangkan keuntungan yang dimilikinya sebagai mahasiswa yang direkrut secara khusus. Meskipun dia tidak meninggalkan kediamannya selama beberapa hari terakhir, dia telah mengetahui tentang hak istimewa yang dimiliki seorang mahasiswa yang direkrut secara khusus di intranet roh. Salah satu hak istimewa tersebut memungkinkannya untuk pergi ke gudang harta karun fakultas manapun dan meminjam artefak Dharma secara gratis.
Masa sewanya berlangsung selama 5 tahun. Dengan pemikiran itu, Wang Baole segera bangkit, meninggalkan gua tempat tinggalnya, dan menemukan gudang harta karun. Dengan identitasnya sebagai siswa yang direkrut khusus, ia memasuki gudang harta karun setelah serangkaian verifikasi identitas. Ada beberapa siswa di sana, dan mereka langsung mengenalinya. Meskipun beberapa mengabaikannya dan melanjutkan proses seleksi mereka, sebagian besar berbisik dengan gembira. Ruang penyimpanan harta karun tampak kuno. Dari luar, bangunan itu tampak seperti pagoda 5 lantai, tetapi di dalamnya terdapat deretan rak. Di rak-rak tersebut diletakkan artefak Dharma yang disimpan oleh Fakultas Persenjataan Dharma. Beberapa tampak biasa saja, yang lain megah. Seseorang dapat melihat ribuan artefak Dharma dalam sekejap. Hal itu juga menunjukkan warisan mendalam dari Fakultas Persenjataan Dharma. Lagi pula, setiap barang berkualitas tinggi, dimaksudkan untuk disewa atau dipinjam oleh para siswa. Harga sewanya bergantung pada artefak Dharma, tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Wang Baole. Karena gratis, tentu saja aku harus meminjam yang mahal. Setelah mengamati lantai pertama, dia langsung menuju lantai 5 di bawah tatapan iri para siswa di lantai pertama. Berdiri di lantai 5 yang kosong, Wang Baole semakin menyadari keuntungan menjadi siswa yang direkrut secara khusus. Dia mulai memilih. Pedang ini tidak buruk, lonceng ini juga terlihat indah. Sarung tangan ini bagus, warnanya perak sepenuhnya, dan jelas sekali ini sesuatu yang mengesankan. Setelah melihat sekeliling, Wang Baole jatuh dalam dilema. Dia menyukai semua artefak Dharma yang dipajang. Dia sejenak tidak dapat memutuskan. Hal ini berlanjut hingga matanya tertuju pada bantal putih yang terbuat dari giok. Dia langsung tertarik padanya. Nama bantal itu adalah bantal Dharma halusinasi. Bantal ini memiliki efek serupa dengan neksus halusinasi yang digunakan selama pengujian. Bantal ini dapat menciptakan adegan ilusi, tetapi karena kualitasnya yang rendah, sulit untuk melakukan hal-hal yang terlalu kompleks di dalamnya. Karena itu, hanya sedikit orang yang meminjam atau menyewanya. Selain itu, harganya mahal. Seandainya bukan karena pengalamannya dengan topeng hitam, Wang Baole tidak akan memperhatikan bantal Dharma. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk meminjam artefak Dharma tersebut. Setelah mendaftarkan penyewaan, Wang Baole pergi dengan bantal Dharma. Sepanjang jalan, ia dipenuhi antisipasi. Ia bergerak semakin cepat sebelum bergegas kembali ke gua tempat tinggalnya. Ia berencana untuk mengungkap rahasia topeng hitam itu. Di langit senja, masih ada cahaya senja yang menyebar di puncak persenjataan Dharma, seolah mewarnainya dengan selubung merah tipis. Warna-warna hangat itu memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Keindahan itu semakin bertambah ketika angin malam membawa hawa panas, menggantikannya dengan kesejukan. Hal itu membuat banyak mahasiswa meninggalkan asrama mereka dan mengobrol riang di puncak. Tidak diketahui apakah itu karena cahaya senja yang kemerahan yang menyamarkan jubah siswa yang direkrut khusus untuk Wang Baole, tetapi saat ia melintasi jalan setapak di pegunungan, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Sebaliknya, terdengar seruan-seruan saat orang-orang memandang ke kejauhan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang pemuda berpakaian jubah yang berbeda dari jubah siswa yang direkrut khusus. Ia mengenakan jubah Taois putih bersih, yang tampak memancarkan keanggunan. Namun, penampilannya biasa saja dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik. Meskipun begitu, ada beberapa mahasiswi di sampingnya, mata mereka dipenuhi kilatan intens. Selain para gadis, ada lebih dari 10 siswa lain di belakangnya. Mereka mengelilinginya, beberapa membantu membawa tasnya, yang lain membawakan air roh es untuknya. Rombongan itu berjalan mendekat dari kejauhan. Itu ketua prefek, kepala prefek Aula Batu Roh, Jiang Lin. Berbeda dengan cara mereka memperlakukan siswa yang direkrut secara khusus, semua siswa di sekitarnya, tanpa memandang jenis kelamin, segera maju untuk menyapa pemuda berjubah putih itu begitu mereka melihatnya. Mereka bersikap hormat dan sopan, seolah-olah mereka bertemu seorang guru. Hal itu membuat pemuda berjubah putih itu tampak memiliki aura yang mulia. Ia mengangguk sebagai tanda terima kasih sebelum pergi bersama rombongannya. Dia pernah melihat Wang Baole, tetapi tampaknya baginya, tidak ada perbedaan antara siswa biasa dan siswa yang direkrut secara khusus.
Seseorang yang bukan ketua prefek hanyalah murid yang lebih muda dan bukan tandingannya. Wang Baole membelalakkan matanya saat melihat Freckles berjubah putih pergi. Ia merasa sedikit iri, percaya bahwa Freckles telah mencuri perhatiannya. Apa itu kepala prefek? Wang Baole mendengus dan menundukkan kepala untuk membuka intranet roh. Dia mencari informasi sambil berjalan kembali ke gua tempat tinggalnya. Namun saat dia melakukannya, napasnya perlahan menjadi tidak normal. Saat dia kembali ke gua tempat tinggalnya, dia benar-benar terguncang. Ini seorang ketua prefek. Ketua prefek adalah mereka yang menduduki peringkat pertama dalam daftar asrama setiap fakultas. Jumlah asrama menentukan jumlah ketua prefek. Misalnya, Fakultas Persenjataan Dharma memiliki 3 asrama utama, jadi ada 3 ketua prefek. Selain membuktikan keunggulan mereka di aula masing-masing, ketua prefek memiliki gelar lain, murid kanselir. Ketua prefek di setiap fakultas dianggap sebagai murid rektor. Mereka saling memanggil sebagai kakak senior dan kakak junior. Mereka berbeda dari teman-teman sekelasnya. Selain itu, seorang ketua prefek memiliki otoritas yang bahkan tidak dimiliki oleh siswa yang direkrut secara khusus. Siswa yang direkrut secara khusus hanya menikmati beberapa keuntungan tambahan dibandingkan siswa biasa, sedangkan seorang ketua prefek memegang kekuasaan di sekolah tinggi Dao. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan ketentuan sekolah kepada siswa di fakultas masing-masing. Kekuasaan ini saja sudah membuat banyak siswa merasa gugup dan kagum. Kewenangan ini dianggap sangat kuat di sekolah tinggi Dao. Dan yang terpenting, dekan fakultas tidak berhak untuk memecat ketua prefek. Alasannya adalah ketua prefek tidak diangkat, melainkan dipromosikan berdasarkan hasil kerja mereka. Inilah aturan di perguruan tinggi Ethereal Dao. Hanya kanselir yang berwenang untuk memberhentikan kepala prefek, tetapi mengubah aturan adalah sesuatu yang bahkan kanselir pun tidak ingin lakukan kecuali jika itu sesuatu yang sangat keji. Demikian pula, dengan status dan wewenang seperti itu, seorang ketua prefek tidak akan berani menjadi malas dan berpuas diri. Begitu mereka disalib oleh orang lain, mereka tidak akan lagi menjadi yang pertama. Mereka akan langsung kehilangan gelar ketua prefek dan semua yang menyertainya. Mata Wang Baole terasa panas saat membaca informasi rinci di intranet roh. Namun, menjadi kepala prefek sangatlah sulit. Dia ingat bahwa angka di samping kepala prefek pada daftar aula batu roh adalah 90. Ini menunjukkan bahwa batu roh yang dimurnikan memiliki tingkat kemurnian 90%. Kecuali aku bisa memurnikan batu roh dengan kemurnian lebih tinggi darinya, itu benar-benar mustahil. Wang Baole menghela napas. Dia menghentikan rasa iri hatinya. Dia bukanlah orang yang mudah iri kepada orang lain. Baginya, alasan seorang kepala prefek bisa begitu mengesankan adalah karena dia memiliki sesuatu yang jauh di luar jangkauan orang lain. Wang Baole berhenti memikirkannya di tengah penyesalan dan aspirasinya. Dia mengeluarkan bantal dharma halusinasi dan topeng hitam. Setelah berpikir sejenak, dia mengaktifkan bantal dharma saat pemandangan di depannya menjadi kabur. Lingkungannya berubah, dan dia mendapati dirinya berada di tepi sungai yang membeku. Angin dingin yang menusuk tulang menerpa dirinya, mengguncang Wang Baole. Sungguh realistis. Wang Baole melirik sekelilingnya dengan cepat. Langit dipenuhi kepingan salju dan tanah tertutup es. Dia bahkan bisa melihat beberapa hewan arktik di kejauhan. Semuanya tampak sangat realistis. Wang Baole dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke tangan kanannya. Ia memanfaatkan pengalaman sebelumnya. Ia telah memegang topeng hitam di tangannya sebelum memasuki alam halusinasi, jadi ketika ia menundukkan kepalanya, ia segera melihat topeng hitam di tangannya. Topeng itu tampak kabur. Permukaannya terlihat jelas di beberapa bagian dan kabur di tempat lain. Keduanya saling bersilangan seolah-olah alam halusinasi tidak dapat sepenuhnya menguraikan fitur-fiturnya. Berhasil. Wang Baole menjadi gembira sambil mengamati dengan saksama. Topeng itu menjadi stabil setelah beberapa waktu, tetapi tetap tidak lengkap. Namun, teks yang sebelumnya muncul kembali. Mungkin karena ia bisa mengangkat topeng di depannya atau karena alasan lain yang tidak diketahui, teks itu tampak lebih jelas. Setelah Wang Baole mempelajari teks itu dengan saksama, ia perlahan-lahan memahaminya. Seni pemakan ki kekosongan agung. Wang Baole berkedip dan terus membaca hingga selesai membaca seluruh teks. Tubuhnya menjadi kaku sebelum mulai gemetar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa.
Kekosongan agung berarti menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Penyerapan Qi adalah sesuatu yang jauh lebih ampuh daripada pemeliharaan Qi. Lebih tepatnya, seni penyerapan Qi kekosongan agung adalah metode yang sama yang digunakan untuk memurnikan batu roh, tetapi tidak membutuhkan batu kosong untuk digunakan sebagai wadah. Sebaliknya, ia dapat menghasilkan batu roh dari ketiadaan dengan menggunakan tubuh seseorang untuk menyerap Qi roh. Karena tidak memerlukan batu kosong dan menggunakan metode yang berbeda, seni ini menghasilkan batu roh dengan kemurnian yang jauh melebihi yang dihasilkan oleh seni peningkatan Qi. Bahkan dapat menghasilkan batu roh sempurna legendaris yang hanya dapat dimurnikan oleh para Grandmaster persenjataan Dharma, belum lagi kemurnian pada tingkat 90%. Itu bukan lagi mimpi yang tak terjangkau. Pada saat itu juga, Wang Baole langsung menolak teknik kultivasi perguruan tinggi Dao Ethereal. Posisi kepala prefek memenuhi pikirannya yang bersemangat, sementara kerinduannya untuk menjadi kepala prefek menjadi motivasinya. Dia menjadi fanatik saat itu juga.